Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar dan para pemirsa yang menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, yang dari Facebook, Instagram, serta channel YouTube Rumaiso TV, dan yang mendengar kami dari radio streaming DS Radio 107.8 FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang ada. Di antara nikmat yang ada, kita masih dipertemukan di kajian online pada kesempatan pagi kali ini untuk melanjutkan belajar kita, belajar tentang agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat dari beliau di Yaumul Qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baiklah para pendengar sekalian, di pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar kita seperti info yang sudah tersebar di media sosial baik di romaiso.com atau info kajian Ustadz Abduh di Telegram, bahwa kita akan melanjutkan belajar kita terkait dengan konsultasi zakat, di mana tema yang diambil pada kesempatan pagi kali ini adalah bayar zakat mal dengan sembako. Bayar zakat mal dengan sembako, yang nantinya tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan seperti biasa, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi langsung, baik mengenai zakat atau muamalah, bisa menghubungi nomor biasa seperti setiap pagi, yaitu 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, bisa bertanya langsung, telepon interaktif di nomor 0812 281 85131. 0812 281 85131. Dan marilah kita mulai saja belajar kita pada kesempatan pagi kali ini. Untuk itu, bagi para pendengar dan para pemirsa, selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini. Catat poin pentingnya agar ketika kita lupa bisa murojaah ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi kali ini. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di pagi hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan rutin dari pembahasan zakat yang para pemirsa, para pendengar semuanya dari channel Rumaiso TV di YouTube, Facebook, Instagram bisa menyimak kajian ini dengan seksama, dan nanti bisa tanya jawab nanti di akhir. Tema kali ini kita masih bahasan zakat di tanggal 22 ya, 22, 24, 26, 28. Masih ada 4 pertemuan lagi. Nah, kita akan menyelesaikan buku ini, insya Allah buku ini akan rampung, akan selesai. Kita masih tersisa 3 tema penting, yaitu zakat bayar dengan qimah, sesuatu yang senilai, yaitu sembako yang kita bahas kali ini. Terus ada pembahasan zakat fitrah yang kedua. Terus yang ketiga tentang penyaluran zakat. Kemudian 4 waktu yang tersisa ini cukup. Nanti kita akan lihat pembahasan zakat dengan qimah, atau tadi di dalam judul kita sebut bayar zakat dengan sembako. Ya, apakah diperbolehkan? Atau seharusnya kita keluarkan emas bayarnya dengan uang? Atau seharusnya kita keluarkan kambing tapi bayarnya dengan uang? Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kita akan lihat nanti mana pendapat yang rajih paling kuat. Kalau ada waktu tersisa, kita lanjut dengan pembahasan zakat fitrah. Baik, bagi yang mendownload di rumaiso.com, nanti silahkan dilihat di halaman
81. Baik, silakan untuk dibaca. Apakah zakat bisa ditunaikan dengan qimah? Telah diulas bahwa zakat hewan ternak dikeluarkan dengan hewan ternak pula. Ingat ya, hewan ternak, kita sudah lihat tabel-tabelnya itu dikeluarkan dengan hewan ternak pula. Contoh misalnya punya 5 ekor unta, dikeluarkan dengan 1 ekor kambing. Punya 30 ekor sapi, sudah punya 30 ekor sapi, dikeluarkan 1 sapi jantan berumur 1 tahun. Terus sudah punya 40 ekor kambing, dikeluarkan 1 kambing dari jenis domba yang umurnya 1 tahun. Nah, terus Zakat hasil pertanian dikeluarkan sebesar 10% atau 5% dari hasil panen. Begitu pula dengan zakat emas dan perak dikeluarkan 2,5% dari keduanya. Apakah kita harus mengeluarkan zakat sesuai dengan yang sudah ditentukan ini? Ataukah zakat boleh saja dikeluarkan dengan sesuatu yang senilai atau qimah, misalnya uang? Ingat ya, istilah kita itu mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang senilai ya. Atau kita sebut dengan qimah. Tadi kan ada zakat hewan ternak dikeluarkan ternak. Zakat hasil pertanian 10% atau 5%. Kemudian zakat emas dan perak dikeluarkan 2,5%. Terus. Qimah adalah sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat. Bisa jadi disetarakan dengan uang, makanan, atau pakaian. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan qimah, sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat. Ya, sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat. Bisa dengan uang, makanan, atau pakaian. Lalu, untuk pembahasan tentang bolehkah zakat fitrah ditunaikan dengan qimah, maka kita harus meninjau dari sisi zakat harta, emas, perak, mata uang, barang dagangan, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta karun, serta zakat fitrah. Nah, nanti kita bagi jadi 2 ya. Tinjauan pertama zakat harta, tinjauan kedua itu zakat fitrah. Saya ulang, tinjauan pertama itu zakat harta, yaitu zakat mal, bolehkah kita keluarkan dengan qimah, sesuatu yang senilai. Terus zakat fitrah lagi, bolehkah kita keluarkan dengan sesuatu yang senilai. Jadi misalnya yang umumnya kita bayar itu dengan beras, bolehkah kita bayar dengan uang? Terus. Tinjauan pertama, zakat harta. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat pertama, tidak boleh, tetap harus dikeluarkan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam dalil. Nah, tidak boleh, tetap harus dikeluarkan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam dalil. Terus. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Daud Az-Zahiri. Alasannya karena ketentuannya telah demikian. Nah, karena ketentuannya telah demikian, maka ini mayoritas ulama membolehkan zakat itu dikeluarkan dengan qimah. Lalu, yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama ini adalah hadis-hadis berikut ini. Adalah hadis-hadis berikut ini, ya, baca. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan jumlah zakat yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Fa iza balagat khamsan wa ishrina fa fiha bintu makhad ila an tablugha khamsan wa salasina fa ilam yakun fiha bintu makhad fa bunu labun. Jika unta telah mencapai 25 sampai 35 ekor, ada kewajiban zakat dengan 1 bintu makhad. Unta betina umur 1 tahun. Jika tidak ada bintu makhad, boleh dengan 1 ibnu labun. Unta jantan umur 2 tahun. Nah, di sini dikasih kewajiban, diberikan kewajiban zakat itu, kalau sudah mencapai 25 ekor tadi, dikeluarkan 1 bintu makhad. Unta betina umur 1 tahun. Nah, jika tidak ada bintu makhad, boleh ganti dengan ibnu labun. Unta jantan umur 2 tahun. Nah, terus? Jika boleh diganti dengan hal lain yang senilai, misalnya uang, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya. Ya, terus diriwayatkan dari Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah berupa 1 sok kurma atau sok gandum. Terus dalam hadis ini juga, tidak disebutkan qimah, sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat fitrah tadi, misalnya uang. Padahal jika ada kebutuhan, hal tersebut pasti dijelaskan.
namun tetap dibatasi hanya pada makanan pokok seperti kurma dan gandum. Maka kalau lihat dari pembahasan zakat fitrah juga disebut so'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu sok kurma atau satu sok gandum. Maka memang sebatas pada itu saja. Nah, sekarang kita lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, boleh dikeluarkan dengan yang senilai, misalnya dengan uang dan pakaian. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, pendapat Imam Bukhari, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Nah, ternyata dalam mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapatnya membolehkan dibayarkan dengan qimah di sini. Juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan ini juga jadi pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari juga berpendapat demikian. Terus di antara dalil yang digunakan adalah Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepadanya tentang aturan zakat, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu man balagat indahu minal ibili shadaqatul jazaa'ah wa laysat indahu jazaa'ah wa indahu hiqqatun fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah wa yaj'alu ma'aha syataini inistaisarata lahu au ishrina dirhaman. Barang siapa memiliki unta dan terkena kewajiban zakat jazaa'ah, unta betina berumur 4 tahun, sedangkan dia tidak memiliki jazaa'ah, tetapi dia memiliki hiqqah, unta betina berumur 3 tahun, dia boleh menyerahkan hiqqah sebagai zakat. Tetapi bersama dengan itu, dia harus menyerahkan 2 ekor kambing jika mudah baginya atau 20 dirham. Nah, itu ada gantian ya. Tidak mampu dengan jazaa, tetapi bisa bayar dengan hiqqah unta umur 3 tahun. Namun ada tambahan, ditambahkan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Lalu ada riwayat lagi, sama, ini hadis yang sama ya. Wa man balagot indahu shadaqatul hiqqah wa laysat indahu al-hiqqah wa indahu al-jazaa fa innaha tuqbalu minhu al-jazaa wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw syataini. Barang siapa terkena kewajiban zakat hiqqah sedangkan dia tidak memiliki hiqqah tetapi dia memiliki jazaa'ah, dia boleh menyerahkan jazaa'ah sebagai zakat dan dia diberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Nah, jadi karena dia beri lebih banyak, harusnya hiqqah lebih rendah ya. Namun dia bayar lebih mahal, maka dia dikembalikan lagi 20 dirham dan 2 ekor kambing atau 2 ekor kambing, 20 dirham atau 2 ekor kambing. Terus waman balagat indahu shadaqatul hiqqah. Ya, saya baca dulu. Waman balagat shadaqatul hiqqah wa laysat indahu illa bintu labun fa innaha tuqbalu minhu bintu labun wa yu'ti syataini aw 20 dirhaman. Barang siapa terkena kewajiban zakat hiqqah tetapi dia memiliki bintu labun, unta berumur 2 tahun, dia boleh menyerahkan bintu labun sebagai zakat, tetapi bersama dengan itu dia wajib menyerahkan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ya, 2 ekor kambing atau 20 dirham karena dia serahkan sesuatu yang lebih rendah. Lalu waman balagot shadaqatuhu binta labun wa innahu hiqqah fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah wa yu'til musaddiqu 20 dirhaman au syataini. Coba. Barang siapa terkena kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia hanya memiliki hiqqah, maka dia boleh menyerahkan hiqqah sebagai zakat dan dia menerima 20 dirham atau 2 ekor kambing. Nah, juga waman balagot shadaqatu binta labun wa laysat indahu wa indahu bintu makhat fa innaha tuqbalu minhu bintu makhat wa yu'ti ma 20 dirhaman aw syataini. Barang siapa terkena kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia tidak memiliki bintu labun, dia hanya memiliki bintu makhat, unta betina berumur 1 tahun. Dia boleh menyerahkan bintu makhat sebagai zakat, tetapi dia wajib menyerahkan bersamanya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Nah, itu ya. Ini menunjukkan, ada keterangan di bawah. Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya membayar zakat yang diwajibkan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Jadi dibayarkan dengan sesuatu yang senilai dengannya boleh. Ya, terus Mu'adz radhiyallahu anhu pernah berkata kepada penduduk Yaman, "Utuni bi'arudin siyabin khamisin aw labisin fi sadaqah fa kana syair wa dzurra ahwanu alaikum wa khairun li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah."
Berikanlah kepadaku barang berupa pakaian-pakaian atau baju lainnya sebagai ganti gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik, lebih bermanfaat bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Terus? Hadis ini menunjukkan bahwa Mu'adz menarik zakat dengan sesuatu yang senilai, bukan dengan gandum sesuai ketetapan. Hadis ini menunjukkan bahwa Mu'adz menarik zakat dengan sesuatu senilai, bukan dengan gandum sesuai ketetapan. Lihat sini ya. Berikanlah kepadaku barang berupa pakaian atau baju lainnya sebagai ganti gandum. Ingat kalimatnya ya. Sebagai ganti gandum dan jagung dalam zakat. Ini menunjukkan bayarnya itu dengan qimah. Lalu, pendapat yang rajih atau terkuat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah menggabungkan di antara dalil-dalil dari kedua kubu di atas. Pada asalnya, zakat harus dibayarkan sesuai dengan jenis yang disebutkan dalam dalil. Namun jika terpaksa atau karena adanya kebutuhan, pertimbangan maslahat, maka diperbolehkan membayarkan zakat dengan nilainya, uang atau yang lainnya. Demikian yang menjadi pendapat pilihan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. nah sekarang kita lihat pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Silakan dibaca. Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, bagaimana dengan hukum orang yang mengeluarkan zakat dengan qimah sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat semisal uang? Karena jika dikeluarkan dengan qimah akan lebih bermanfaat untuk orang miskin. Tindakan seperti itu boleh atau tidak? Nah, terus Ibnu Taimiyah menjawab? Ibnu Taimiyah menjawab, telah ma'ruf, umum diketahui dalam mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa mengeluarkan zakat dengan qimah dalam zakat, kafaroh, dan semacamnya bahwa hal itu tidak boleh. Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan. Adapun Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu pendapat melarang mengeluarkan zakat dengan qimah. Namun di kesempatan lain Imam Ahmad membolehkannya. Ada sebagian ulama mazhab Hambali mengeluarkan perkataan tegas dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Dan ada yang menjadikannya menjadi dua pendapat. Nah, pendapat terkuat. Pendapat terkuat dalam masalah ini mengeluarkan zakat dengan qimah atau nilai tanpa ada kebutuhan dan maslahat yang lebih besar jelas terlarang. Karena Nabi SAW telah menetapkan zakat dengan 2 unta atau 20 dirham dan seterusnya. Dan beliau tidak beralih pada uang yang seharga barang-barang tadi. Jika kita nyatakan bahwa pengeluaran zakat dengan uang yang senilai adalah boleh secara mutlak, maka nanti pemberi zakat akan mengeluarkan zakatnya dari bagian yang jelek dan akan merugikan penerima zakat dalam perhitungan. Padahal zakat dibangun atas dasar ingin menyenangkan orang yang membutuhkan. Kita dapat melihat hal ini dari besarnya zakat yang dikeluarkan dan jenis zakat tersebut. Adapun mengeluarkan zakat jika terdapat hajat atau kebutuhan, maslahat, manfaat, dan keadilan, maka boleh saja dikeluarkan dengan qimah, sesuatu yang senilai. Misalnya, seseorang menjual kebunnya atau tanamannya dan memperoleh uang dirham, lalu ia keluarkan zakat hasil pertanian dengan dirham tadi, maka tindakan ini boleh. Ia tidak perlu bersusah payah membeli buah atau gandum sebagai zakatnya. Karena bila ia menyerahkan zakat dalam bentuk dirham, maka itu juga menyenangkan si miskin. Bahkan ada nas, dalil tegas dari Imam Ahmad tentang bolehnya hal ini. Nah, jadi kalau ada hajat, maslahat, keadilan, maka boleh saja dikeluarkan dengan qimah, kata Ibnu Taimiyah. Terus? Contoh yang lain, orang yang memiliki 5 ekor unta, mempunyai kewajiban berzakat dengan seekor kambing. Namun, sayangnya, kala itu tidak ada seorang pun yang mau menjual seekor kambing kepadanya. Akhirnya, ia mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang senilai atau qimah. Jadi, ia tidak perlu bersusah payah bersafar ke kota lain untuk membeli kambing. Nah, jadi dia tidak perlu jauh-jauh kalau ingin bayar zakat unta tadi kan ada dengan kambing ketentuannya. Tidak perlu dia jauh-jauh cari kambing sampai keluar kota hanya sekadar untuk bayar zakat saja. Contoh yang lain. Contoh yang lain, seseorang yang berhak menerima zakat, misalnya fakir miskin, meminta agar zakat untuk mereka diberikan dalam bentuk yang senilai dengan harga zakat, lantas mereka dengan harta zakat, lantas mereka diberi sesuatu sesuai permintaannya itu, atau tindakan ini yaitu menunaikan zakat dengan qimah dirasa lebih bermanfaat bagi orang miskin, maka tindakan seperti ini boleh. Sebagaimana dinukil dari Mu'adz bin Jabal bahwa ia berkata pada penduduk Yaman,
berikan kepadaku pakaian atau baju yang mudah dan baik menurut kalian, yang nanti akan diserahkan pada orang Muhajirin dan Ansor di Madinah. Ada yang mengatakan bahwa riwayat tersebut membicarakan masalah zakat, dan ada yang mengatakan pada masalah jizyah, upeti. Demikian perkataan Ibnu Taimiyah. Terus. Dengan penjelasan Ibnu Taimiyah ini, bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan untuk mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang senilai, misalnya dengan uang. Namun, hukum asalnya zakat dikeluarkan sesuai dengan perincian yang disebutkan dalam dalil. Bila diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dengan 1 ekor kambing, maka demikian penunaiannya, dan seterusnya. Tidak boleh beralih kepada sesuatu yang senilai atau qimah, kecuali jika dalam keadaan darurat, ada hajat, kebutuhan, atau ada maslahat yang menjadi pertimbangan. Nah, terus ini sudah selesai, berarti tetap ada pertimbangan, itu darurat atau tidak, ada hajat atau kebutuhan atau tidak, ada maslahat yang mesti dipertimbangkan juga. Ya, jadi kalau memang dinilai mengeluarkan dengan sembako itu maslahatnya jelas, ya, dan orang yang diberi pun tidak komplain, maka tidak ada masalah menyerahkan zakat mal diwujudkan dengan bentuk sembako, seperti dibolehkan. Namun satu masalah lagi, yaitu zakat mal diwujudkan dalam bentuk alat pelindung diri, yaitu atau APD. Kalau dilihat dari sisi barangnya diwujudkan benda lain, tadi kita sudah jawab boleh. Namun masalahnya APD ini kan diberikan kepada siapa dulu? Nah, nanti ada dua tinjauan berarti. Yang pertama dari sisi barang memang boleh diubah tadi, atau zakatnya yang harus dikeluarkan boleh diubah jadi bentuk APD. Namun ya dari sisi siapa yang menerima, ya ini butuh bahasan atau kajian sendiri tentang golongan penerima zakat. Terus sekarang kita lihat tinjauan kedua tentang zakat fitrah. Tinjauan kedua, zakat fitrah. Jika zakat harta yang kita bahas di atas boleh ditunaikan dengan uang atau yang senilai dengannya, maka berbeda halnya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah harus tetap dengan makanan pokok dan tidak bisa diganti uang. Ada beberapa alasan dalam hal ini. Nah, ini beberapa alasan bagi ulama yang membedakan zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal tadi ya, ada pendapat yang menyatakan tetap dengan kewajiban zakatnya. Kalau emas, yuk emas keluarkan. Ada pendapat kedua yang boleh dengan qimah. Sekarang kalau zakat fitrah gimana? Nah, kalau di sini disebutkan zakat fitrah tetap baiknya dibayarkan dengan makanan pokok. Kita lihat beberapa alasan berikut ini. 1. Para sahabat mengonversikan 1 sok kurma atau 1 sok gandum dengan setengah sok bur, sejenis gandum. Dalil-dalil yang dimaksud adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Qala faradun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sadaqatul fitri aqal Ramadan ala zakari wal untha wal huri wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min syairin fa'adala nasu bi nisfa sa'in min burrin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat Ramadan bagi setiap laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak, berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sok bur. Nah, ini namanya tetap ya pada makanan pokok, tidak beralih ke qimah yang lainnya. Terus diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, fa'adala nasu ba'du nisfa sa'in min burrin. Orang-orang menyamakan setelah itu dengan setengah sok bur. Terus Nafi berkata, Abdullah bin Umar memberikan kurma, lalu penduduk Madinah pun kesulitan untuk mendapatkan kurma. Kemudian Abdullah memberikan gandum. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ya, Ibnu Umar berkata lagi. Ibnu Umar berkata, Faja'alan nasu adalahu muddaini min hintatin. Orang-orang menyamakannya dengan 2 mud, setengah sok, hintoh, sejenis gandum. Lihat, setengah sok sejenis gandum. Masih makanan pokok. Terus hadis di atas. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa zakat fitrah ditunaikan dengan makanan, bukan dengan uang, pakaian, atau hal lain yang senilai. Ya, terus nomor 2. 2. Hadis yang menunjukkan bolehnya zakat dengan qimah seperti diterangkan dalam hadis Anas mengenai surat Abu Bakar serta riwayat Muaz yang memerintahkan membayar zakat dengan pakaian.
hanya berlaku untuk zakat harta, yaitu zakat hewan ternak, serta zakat gandum dan jagung hasil pertanian. Qimahnya pun hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam hadis. Nah, hadis yang menunjukkan bolehnya zakat qimah itu terangkan dalam hadis Anas yang kita sudah bahas mengenai surat Abu Bakar, itu hanya berlaku untuk zakat harta, yaitu pada zakat mal. Ada hewan ternak, gandum, jagung, seterusnya, hasil pertanian. Tidak pada zakat fitrah dibahas. Terus 3. Tujuan zakat fitrah adalah untuk memberi makanan kepada orang miskin, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah di antara berbagai bentuk sedekah. Adapun jika dibutuhkan fakir miskin adalah uang, emas, atau hewan ternak, maka itu semua bisa mereka peroleh dari zakat harta, bukan dari zakat fitrah. Nah, jadi kalau butuh fakir miskin itu, zakat yang dibutuhkan fakir miskin itu uang, emas, hewan ternak, maka bisa disalurkan di zakat mal. Ya, bukan dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah terbatas pada makanan pokok tadi. Terus yang keempat. Fatwa dari Ibnu Taimiyah dimaksudkan untuk zakat harta, dilihat dari contoh-contoh yang beliau sampaikan. Terus yang kelima. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berpendapat sebagaimana Ibnu Taimiyah, yaitu pada asalnya zakat harta ditunaikan sesuai dengan diperintahkan dalam dalil, kecuali jika ada maslahat maka boleh dikeluarkan dengan qimah. Namun untuk zakat fitrah, Syekh Ibnu Baz tetap memerintahkan agar menunaikannya dengan makanan pokok, tidak bisa digantikan dengan qimah atau uang, karena zakat harta dan zakat fitrah adalah dua kewajiban berbeda. Nah, jadi zakat fitrah dan zakat harta itu dua kewajiban berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Terus Syekh Ibnu Baz ditanya. Syekh Ibnu Baz ditanya, bolehkah mengeluarkan zakat hewan ternak dengan harta ataukah wajib mengeluarkannya dengan hewan ternak pula? Sebagaimana kawanku yang muslim berkata kepadaku bahwa boleh mengeluarkan zakat hewan ternak tersebut dengan harta, karena Allah Ta'ala berfirman, Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran At-Taubah ayat 103. Nah, terus apakah boleh? Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Jawaban Syekh Ibnu Baz, zakat wajib ditunaikan dengan harta yang sama, seperti unta, sapi, kambing, dan makanan. Ini wajib dan inilah hukum asalnya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, jika ada hajat, kebutuhan, dan maslahat mengeluarkan zakat dengan qimah, sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat, atau ada perintah dari penguasa agar mengeluarkannya dengan qimah, maka tidak mengapa. Nah, lihat ya, catatan penting nih. Akan tapi jika ada hajat atau kebutuhan dan maslahat mengeluarkan zakat dengan qimah, atau ada perintah dari penguasa agar mengeluarkannya dengan qimah, maka tidak mengapa. Seperti misalnya saran MUI saat ini, ya zakat fitrah, ya kalau pendapat dari MUI ya dengan qimah boleh, dengan uang boleh. Maka kalau mengikuti sarannya karena waktu dan mendesak juga seperti pandemi saat ini, maka tidak masalah. Terus begitu pula boleh menunaikan zakat dengan qimah ketika orang yang menunaikan zakat tidak mendapatkan hewan ternak sesuai umur yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Bisa jadi pula karena orang miskin meminta diberikan qimah, misalnya uang saja, karena itu lebih baik bagi mereka. Nah, bisa juga pula karena orang miskin meminta qimah gitu ya. Maka tidak masalah di sini. Terus yang diserahkan pada keadaan seperti ini adalah qimah yang pertengahan. Tidaklah masalah mengeluarkan seperti itu karena memang ada maslahat syar'i. Yang dikeluarkan adalah sesuatu seharga unta, sapi, kambing, atau makanan yang nilainya pertengahan
Artinya tidak terlalu jelek dan tidak terlalu mahal. Tidak terlalu jelek dan tidak terlalu mahal. Namun ingat ya, ini masih bahas zakat mal ya. Ya, ini masih bahas zakat mal, belum zakat fitrah. Terus. Begitu pula ketika seseorang menjual buah-buahan hasil panen berupa kurma atau biji-bijian, maka ketika itu zakat yang dikeluarkannya adalah berupa uang sebagai pengganti makanan-makanan tadi, karena makanan tersebut telah dijual dan tidak ada lagi. Jadi, yang diserahkan sebagai zakat adalah uang. Namun, jika zakat ditunaikan dalam bentuk kurma atau biji-bijian, maka itu lebih baik, lebih sempurna, dan lebih hati-hati. Nah, terus begitu pula. Begitu pula zakat fitrah, harus dari makanan. Zakat fitrah tidak boleh ditunaikan dengan barang lain yang senilai atau qimah. Zakat fitrah tetap dikeluarkan dengan makanan. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, So'an min tamrin atau so'an min syairin. Zakat fitrah itu berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Para sahabat pada zaman Nabi SAW juga menunaikan zakat dengan 1 sok keju dan 1 sok anggur. Semua ini ditunaikan pada masa Nabi SAW. Yang dimaksud 1 sok untuk kewajiban zakat fitrah adalah dari makanan pokok di negeri masing-masing, misalnya beras. Jadi, zakat fitrah wajib ditunaikan dengan makanan pokok yang ada di negeri masing-masing, berupa beras, kurma, gandum, jagung, atau semacamnya. Inilah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Adapun qimah tidak diperbolehkan untuk zakat fitrah. Pendapat yang menyatakan zakat fitrah boleh dengan qimah adalah pendapat yang lemah dan marjuh, tidak kuat. Nah, maka intinya, baca di bawahnya. Intinya, zakat fitrah tetap ditunaikan sebanyak 1 sok makanan pokok, bukan dengan qimah atau uang. Nah, itu penjelasan panjang lebarnya seperti itu. Nah, nanti berikutnya kita bahas tentang zakat fitrah. Insya Allah di kesempatan berikut di halaman 97 kita selesaikan nanti. Kemudian habis itu tentang golongan yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam. Silahkan jika di antara para pendengar ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, bisa dibaca nanti lewat itu. Ustadz, apakah diperbolehkan memberi suguhan atau uang tips untuk perusahaan? Diulang. Apakah diperbolehkan memberi suguhan atau uang tips untuk utusan perusahaan? Uang tips untuk utusan perusahaan. Nanti asalnya sih tidak boleh, tapi dari pihak perusahaan di sini izinkan atau tidak bagi karyawannya menerima tips itu nanti berbeda lagi. Terus, bolehkah zakat mal disalurkan ke panti asuhan? asalnya boleh karena mereka di antara golongan yang nanti antara masuk fakir atau miskin. Ya, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba di Jakarta. Iya, silakan. Ya Ustadz, mau nanya Ustadz. Jadi saya sebelumnya tahun kemarin udah tahu nih soal asuransi Ustadz. Asuransi. Kan haram. Iya. Nah, saya udah kerja selama 7 bulan di sebuah perusahaan, bukan asuransi, perusahaan penjualan. Iya. Nah, sebelum masuk perusahaan saya udah tahu asuransi itu Pak haram. Nah, tapi saya baru tahu di bulan ketiga kalau perusahaan itu jualin dengan asuransi. Apa ini, jualan apa ini maksudnya? Jualan tiket Ustadz. Tiket pakai asuransi, kan regulasi masalahnya itu. Kita nggak bisa mengelak ini, walaupun dia mau pakai cara apapun nggak bisa lepas dari asuransi itu. Nah, kalau ini asuransinya dari pihak ketiga Ustaz. Jadi perusahaannya bayar pihak ketiga, gitu nanti perusahaannya dapat komisi. Iya tahu, tapi kan perusahaan harus penuhi aturan kayak gitu. Kalau dia nggak kasih asuransi, dia kena masalah. Oh gitu. Nah, jadi waktu si pembelinya itu nanti dikasih pilihan mau pakai asuransi atau enggak gitu Ustaz. Jadi nggak diharusin. Oh. Ya, terus? Yang ditanyakan? Kayak gitu. Jadi, nah, kan itu dapat komisi tuh Ustaz. Kalau ini kan, kalau misalnya pembeli itu diharuskan untuk membeli asuransi karena emang diharuskan. Nah, kalau ini pembeli kan diberi opsi membeli atau tidak Ustaz. Diberi opsi membeli atau tidak, iya. Ya, terus? Ya, terus karena membeli
nanti perusahaan dapat komisi dari pihak ketiga si asuransi. Iya, terus? Nah, itu gimana Ustaz soal apa namanya pendapatan yang saya dapat ketika saat bekerja di sana? Jenengan bekerja di bagian itu dan nanti juga mau melegalkan asuransi atau tidak begitu ya? Saya nggak di bagian itu, Ustaz. Saya apa namanya pengembang aplikasi. Tapi di perusahaan itu aplikasinya tuh ada itu. Nah, untuk asuransinya, penjualannya. Ya kalau mau aman sih ya nggak ngurus itu. Karena transaksi bermasalah yang diurus. Kecuali tadi kalau Kan memang tahu nih saya Ustaz, di bulan kemarin, di bulan ke-7 nih, sekarang udah 7 bulan. Nah, itu gimana Ustaz ya gajinya? Saya harus yang dikeluarin? yang sebelum-sebelumnya jenengan belum tahu hukumnya sih. Jadi ya saran saya sih kalau itu ngurus seperti itu jadi perlu timbang-timbang lah. Karena memang ternyata asuransinya jadi pilihan, bukan satu paket dengan ini harus karena masalah regulasi. Jadi coba timbang-timbang lagi untuk kerja di situ. Oh iya. Berarti tapi kalau untuk pendapatan yang udah dapat, saya nggak mau ngurus pendapatan yang kemarin. Saya mau ngurus yang pendapatan selanjutnya. Karena sudah dipakai juga kan, ngapain saya urus pendapatan kemarin? Kenapa? Kenapa saya mau ngurus pendapatan kemarin? Kan sudah dipakai oleh jenengan. Iya. Iya. Ya, oke, berarti nggak apa-apa Ustaz. Nggak takutnya ada yang harus dikeluarkan karena dapat komisi itu Ustaz. Sudah dipakai, mau protes bagaimana lagi saya? Oh iya, berarti tinggal harusnya mungkin Ya timbang-timbang untuk selanjutnya ya. untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Iya, mudah-mudahan. Oh iya Ustaz. Sama nanya Ustaz, kalau misalnya harta yang dikeluarkan karena haram kayak gitu, itu bisa dicicil atau gimana sih Ustaz? Yang gimana? Kan kalau harta haram kayak gitu yang dikeluarkan, Harta haram kayak gitu nggak pakai persen-persenan, semuanya dikeluarin. Oh gitu. Iya. Ada orang punya harta haram 1 juta, nggak pakai persenan, keluarkan berapa persen, langsung 1 juta keluar. Maka harta haram itu bukan dikeluarkan zakat, langsung diambil semua dikeluarkan. Nah, kalau harta haram itu dikasih fakir miskin Ustaz? Iya. Di fasilitas umum Ustaz? Fasilitas umum pokoknya disalurkan selain dua hal ya, selain 2 hal. Untuk kepentingan pribadi atau untuk bangun masjid, tidak boleh untuk 2 itu. Oh gitu Ustaz. Ya. Nah itu dalam bentuk uang atau sembako Ustaz? Itu yang punya harta haram apa coba bentuknya? Kalau uang Ya sudah berarti. Oh gitu. Iya. Misalnya harta haram itu kepake Ustaz, udah kepake, saya baru udah tahu gitu, ternyata udah kepake 50%-nya misalnya gitu, itu yang disalurin 50%-nya atau 100% yang udah kepake itu juga kan Ustaz? Ya semuanya kena, 50% sudah kepake berarti diambil lagi, dikeluarkan. Itu bisa dicicil nggak sih Ustaz kalau uang gitu? Bisa. Misalnya, oh gitu bisa ya Ustaz? Iya. Sampai semuanya itu terkeluarkan ya Ustaz? Iya. Oh ya Ustaz. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bolehkah membayar zakat mal dengan cara dicicil? Bolehkah? Zakat mal dengan cara dicicil. Misal hari ini bayar, lalu seminggu kemudian dibayarkan sisanya. Kalau memang masa pembayarannya nggak masalah, tapi tidak terlalu tunda sampai ditakhirkan, yaitu ditunda yang nanti keluar dari waktu yang harus dia bayar gitu. Kalau dimajukan dibolehkan. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Mau bertanya Ustaz. Dengan siapa di mana? Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Yayu di Kota Mataram. Iya. Ustaz. Ya silakan. Mengenai 10 malam terakhir Ustaz, itu kalau tidak salah pernah baca hadisnya juga untuk bersedekah untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustaz. Iya. Karena kita tidak tahu kapan malam yang di antara 10 itu yang malam Lailatul Qadarnya. Seandainya kita mau bersedekah itu pas malamnya atau
besoknya bisa Ustaz, atau harus malam itu kita keluarkan uang untuk kita bersedekah itu Ustaz? Nggak mesti milih malam juga, Bu. Karena misalnya- karena siang juga pahalanya berlipat-lipat. Maksudnya seandainya pas malam kita mau kejar yang Lailatul Qadar itu Ustaz, tadi Bisa. kita bersedekah. Bisa malam juga, tapi kan Lailatul Qadar ibu nggak bisa tentukan juga. Berarti ibu sedekah tiap Nah, malam berarti. rencananya sih 10 malam itu gitu Ustaz, rencananya karena nggak tahu, tapi harus malam aja dikeluarkan gitu Ustaz untuk kejar pahala Lailatul Qadarnya gitu. Ya kalau ingin kejar pahala Lailatul Qadar berarti cuma malam saja. Dan itu harus dikeluarkan malam, berarti Ustaz misalnya karena kan malam agak susah nih. Apa misalnya seandainya kita transfer ke lembaga atau apa, kita sampaikan ke lembaga itu untuk malam aja disampaikan gitu Ustaz. Wah, agak berat itu kalau untuk lembaganya. Iya. Iya kan. Karena ada saya tempat ini mereka menerima donasi iftar Ramadan gitu Ustaz. Jadi saya transfernya malam. Tapi setiap malam gitu Ustaz. Tapi kan tetap disalurkannya sore juga untuk buka puasa. Iya, saya kira disalurkannya itu pas saya, bukan disalurkannya oleh yang bersangkutan lagi nggak gitu itu kan? Enggak, Bu, enggak. Oh ya. Berarti yang bisa ini kita mengeluarkan malam itu langsung Ustaz ya? Iya, ibu kasih langsung ke tetangga gitu, ada yang butuh, ibu datangi. Nah, itu kan lebih ini. Tapi kalau ibu lewat lembaga, lembaganya agak sulit, Bu, kalau keluarkan malam. Oh iya, iya. Ya, Ustaz. Terus yang kedua nih Ustaz, mengenai azan di HP Ustaz, apa sama dia statusnya dengan azan yang di masjid langsung? Maksudnya gini, kalau kita mendengar azan, kita berhenti, terus kita menjawab azan itu, dan kita berdoa gitu Ustaz. Di azan HP. Kalau kita mendengar suara azan yang dari HP. Tidak dituntun untuk yang rekaman, Bu, namun yang dengar langsung. Oh, dengar langsung dari Iya. suara speaker masjid. Suara speaker masjid, iya. Kalau yang di HP, Nggak perlu. oh gini. Terus satu lagi Ustaz, Iya. masalah stiker kan kita sering lihat tuh di WA ada banyak stiker. Kayak gambar-gambar orang gitu ya, ya. Gitu, gambar makhluk hidup gitu. Itu gimana Ustaz kalau kita misalnya kita menggunakan stiker-stiker itu untuk Kalau gambar orang baiknya dihindari saja. gimana Ustaz? Stikernya dengan edit-edit gambar orang, gambar ibu misalnya, terus nanti dipakai jadi stiker. Ya, seperti itu terlalu ini, boleh nggak, Ustaz? terlalu banyak main-main dengan gambar. Saya kurang srek. Ya, saya selama ini nggak pernah pakai seperti itu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau bukan gambar orang Ustaz, kayak Nggak ada masalah. emoticon gitu, Emoticon, misalnya gambar buku, gambar gunung, nggak masalah. oh gitu. Kalau emoticonnya senyum-senyum kayak gitu, ya hampir mirip juga sih. Kalau saya nggak pakai kayak gitu, tapi kalau bentuknya kayak benda mati, selain gambar muka, nggak apa-apa dipakai. Oh gitu. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca di WA lagi. Apa hukum seorang pegawai swasta yang mendapatkan hadiah berupa uang dari mitra bisnisnya karena selesai sebuah pekerjaan proyek? Nah, terus? Diulang. Apa hukum seorang pegawai swasta yang mendapatkan hadiah berupa uang dari mitra bisnisnya karena selesai sebuah pekerjaan proyek? Dia dapat apa tadi? Hukum seorang pegawai swasta yang mendapatkan Pegawai swasta, ya. hadiah berupa uang dari mitra bisnisnya karena selesai sebuah pekerjaan Nggak boleh. proyek. Ya, dia harus minta izin sama atasannya dulu untuk menerima itu. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Ada direkturnya, manajernya, kalau nggak jadi duit khianat. Ya, terus. Kalau kita sudah terlanjur sogok pembuatan SIM, bagaimana? Baik tes dulu maupun langsung pakai calo? Kalau itu sogok, obat, mungkin dia hapus SIM-nya gitu, terus tes ulang lagi dengan cara tidak sogok. Baik, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa di mana? Hamba Allah di Medan. Iya, silakan. Saya mau nanya Ustaz. Iya. Saya punya saudara yang beberapa hari lalu meminjam uang saya untuk biaya operasi istrinya. Iya.
Dan alhamdulillah tahun ini saya ada rezeki dan ingin mengeluarkan zakat mal. Iya. Apakah boleh saya memberi zakat saya kepada beliau, Ustaz? Dia apa itu? Saudara. Saudara. Terus Bapak mau beri, Bapak punya uang langsung kasih ke saudara ini, saudara kandung. Iya. Masalah dia apa di situ? Dia ini kan karena situasi seperti sekarang ini Susah. pemasukan dia agak kurang. Jadi kemarin sempat minjem uang saya untuk biaya operasi istrinya. Terus? Dan saya ada rezeki mengeluarkan zakat mal. Apa boleh saya memberi kepada beliau gitu, Ustaz? Ya, yang penting keluarkan uangnya terus kasih ke dia untuk masalah itu, nggak masalah. Oh, kalau mamanya dipotong dari utang dia itu boleh? Nggak Ustaz? boleh. Nggak boleh, berarti dibedain lagi ya? Karena zakat itu harus diambil. Jadi yang Bapak punya, Bapak pegang. Ini kan Bapak nggak keluarin. Iya. Iya kan? Bapak cuma ambil impas saja. Sudahlah, saya sudah nganggap itu lunas. Itu Bapak nggak keluarin. Padahal zakat itu disuruh ambil, ya, terus keluarin gitu. Oh iya. Kayak zakat fitrah gitu loh. Kita kan ambil dari beras kita, terus kita keluarin kan? Iya. Nah, maka pengertian zakat kayak gitu. Wa ita'iz zakah. Tunaikanlah zakat. Tunaikan zakat itu ambil dari orang kaya, kewajibannya, terus salurkan ke orang miskin. Gitu. Oh, iya. Nah, bisa seperti ini. Bapak keluarkan, terus ini saya kasih kami uang. Kamu bayar utang saya nggak? Itu baru boleh. Tapi nggak boleh maksa. Oh iya. Ya, tapi nggak boleh maksa dia. Kamu harus bayar utang saya ini pakai ini. Oh, nggak boleh. Bapak kasih ini. Ini saya sudah bayar zakat nih untuk kamu nih. Sekarang, kamu bayar utang saya nggak? Gitu. Oh, jadi kalau umpamanya itu utang dia itu itu dikeluarkan juga zakatnya, Ustaz? Yang dipakai dia itu? Jangan. Bapak nggak usah masukkan. Oh, berarti nggak usah dihitung ya, Ustaz? Iya, Bapak hitung yang harta yang sekarang Bapak punya saja. Ya, dapat 2,5. Ini kan kami kan di kota yang berbeda, Ustaz. Iya. Apa boleh ditransfer gitu? Transfer saja nggak apa-apa. Oh, seandainya lah ditransfer, dia niatnya bisa nggak supaya tidak kecil hati, nggak kita bilang dia zakat ini untuk kamu saja, untuk kebutuhan. Ya, boleh. Yang penting niat aja itu untuk zakat, tanpa beritahu dia nggak masalah. Oh iya, Ustaz. Iya. Terus ini satu lagi, Ustaz. Iya. Untuk ibu hamil, mana lebih abdulnya, Ustaz? Mengkodo atau membayar fidyah untuk puasanya? Kalau kita di negeri kita kan notabene mazhab Syafi'i itu tetap kodo ada, Pak. Bahkan dirinya jadi dua ya seperti ini ya. Kalau khawatir pada si istri, yaitu ibunya, maka harus ada kodok saja. Namun kalau khawatir pada bayinya, berarti pada yang lain, maka kewajibannya dua, kodok plus fidyah. Takutnya kan gini juga dia, Ustaz, Ustaz, untuk kedepannya kan setelah nanti lahiran, menyusui lagi, entah nggak sanggup lagi nanti mengkodok. Kan masih bisa. Kan planning dia juga untuk hamil lagi mungkin masih lama. Oh, berarti itu bukan mesti dalam tahun ini? Oh, enggak. Sesuai kemampuan dia. Karena masih punya uzur nanti. Kalau dipaksakan ba'da Ramadan harus lunasi utang puasa tadi, berat dia. Oh, iya bisa. Gitu ya. Jadi sesuai kemampuan dia. Walaupun ditunda 1 tahun atau 2 tahun, nggak masalah. Nggak masalah itu? Iya. Oh, satu lagi, Ustaz. Iya. Tadi kan pembahasannya zakat fitrah diwajibkan membayar dengan bahan pokok, Iya. makanan pokok. Iya. Ini di daerah kami ada yang dia badan namilnya menyediakan beras. Iya. Dan menyediakan beras. Dan ada yang kita seandainya datang membayar zakat, kita membawa duit. Tapi kita dengan istilah memberi duit kepada kepada panitia. Tapi dengan catatan kita membeli berasnya di situ. Itu boleh gitu, Ustaz? Boleh. Boleh, Ustaz ya? Iya, jadi nanti Bapak datang situ kan, ini saya bayar zakat fitrah. Mereka salurkan dengan beras berarti ya? Bukan, mereka menyalurkannya dengan uang. Oh, mereka menyalurkannya dengan uang. Ada, Iya. Tapi ada nggak mereka menyalurkan dengan beras juga? Ada juga memang, Ustaz. Nah, kalau mau afdolnya, milih yang beras. Boleh, Ustaz. Saya cuma istilahkan afdol saja, saya tidak larang yang dengan uang tadi ya. Karena ini jadi pendapat, ini sebenarnya masih jadi pendapat ulama Syafi'iyah yang lainnya lagi. Karena ulama Syafi'iyah yang belakangan, karena menimbang-nimbang maslahat lebih
pada orang miskin, karena mereka kalau dengan uang mereka bisa pakai untuk keperluan lainnya lagi. Siapa tahu berasnya cukup tapi lauk pauknya kurang gitu ya, atau dia punya kebutuhan yang lain, sehingga itu jadi pertimbangan beberapa ulama Syafi'iyah belakangan. Ulama kontemporer saat ini mereka yang Syafi'iyah ya, karena ini yang dipakai di tanah air kita, punya pertimbangan seperti itu, sehingga MUI pun juga akhirnya seperti itu. Paham ya? Ya. Paham Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikum. Ya, baik, silakan ditanya lagi. Apa hukumnya jika mobil yang harus balik nama, tapi kita nembak KTP biar tidak balik nama? Langgar aturan berarti. Pokoknya saya jawab apa adanya. Langgar aturan, ya harus dia cari solusi biar tidak melanggar aturan tersebut. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita membayar upeti kepada organisasi daerah agar kita bisa kerja di perusahaan? Soalnya kondisinya di sini kalau tidak pakai jalur organisasi tersebut, maka kemungkinan untuk dipanggil tesnya sangat minim. Organisasi tersebut sebenarnya tidak membuat kita agar lulus tes, lebih kepada membantu kita dapat panggilan tes saja. Selebihnya tergantung kualitas kita. Wallahu a'lam, tidak masalah. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, matikan dulu siarannya, Bu. Nanti pelanin dulu siarannya, fokus ke telepon. Halo, Bu. Waalaikumsalam. Fokus ke telepon ya, Bu ya. Kenapa? Fokus ke telepon. Oh iya ya, baik. Oke. Ustaz mau nanya. Ya, dengan Bu siapa di mana ini, Bu? Tabungan. Bu, dengan Ya. Bu siapa di mana, Bu? Oh ya, sorry, maaf. Vera di Bintaro. Nah, Bu Vera silakan. Iya, saya punya tabungan yang sudah nisab perak. Iya. Terus saya mau zakatin, tapi Ya. saya juga punya barang jualan yang belum laku sekitar 3 juta. Itu digabung apa enggak, Ustaz? Barang jualan belum laku 3 juta. Taib. Terus ada uang tabungan Udah nisab perak. sudah nisab perak. Ibu biasanya bayar zakat kapan? Mau Ramadan ini, Ustaz. Ramadan ini kan? Tapi Iya. sebenarnya itu ini beda-beda sih, Bu. Jadi barang Beda-beda. dagangan sendiri, uang sendiri. Sama seperti emas disendirikan dengan uang. Oh gitu. Jadi Oh, jadi- barang dagangan nggak usah dimasukin. Oh, barang dagangan ini Iya, sendiri, karena masih di bawah dari nisab itu. ya? Oh gitu. Jadi barang dagangan itu turun naik, Ustaz. Jadi belum Iya, dipakai. pakai yang sekarang. Seandainya barang yang tadi Ibu bilang 3 juta dijual saat ini, saat pandemi ini, berapa harganya? Oh, oke, baik. Jadi belum nisab kok sekitar 3 jutaan. Iya, kalau seandainya sudah nisab, Ibu bayar barengan, tapi dihitung tetap zakat barang dagangan sendiri, uang sendiri. Oh, baik. Terus Ustaz tanya lagi, Iya. kalau misalnya zakat mal, ada saudara saya zakat mal cukup besar, Iya. terus dia mau bagikan ke masjid 3 masjid, itu boleh nggak, Ustaz? Dia biasanya bayar lewat masjid berarti ya? Iya, Bayarnya lewat masjid. iya. Dan dia mau bagi ke 3 masjid. Iya, 3 masjid. Ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Iya, tapi kalau ada yang sering tanya kayak gini, saya mau bagi, Ustadz, saya punya zakat ada 10 juta, saya mau bagi ke orang-orang, saya kasih pecah-pecah gitu sehingga dapatnya nanti banyak. Kalau saya sih sendiri lebih sarankan, dan ini dari kajian zakat nanti yang kita bahas tentang penerima zakat, kalau fakir miskin akan sampai saya bahasannya 2 pertemuan lagi ya. Bagusnya memenuhi kebutuhan fakir miskin untuk setahun. Jadi misalnya saya punya 10 juta ya, saya hitung kalau orang miskin ini saya kasih 10 juta, dia bisa tercukupi kebutuhannya saat ini dan dia beralih dari keadaan dia yang miskin beralih jadi kaya gitu, jadi cukup. Itu lebih bagus dibandingkan kita kasih pecah 100 ribu. Karena 100 ribu untuk satu orang miskin, dia cuma memenuhi kebutuhan beberapa hari dia. Namun kalau untuk satu orang kita tuntaskan, apalagi itu saudaranya dia kasih gitu ya, maka kita tuntaskan satu problem kemiskinan. Biar yang nanti orang miskin yang lain itu diselesaikan yang lain lagi.
Gitu. Namun ini afdolnya saja. Afdolnya saya bukan tidak setuju dengan yang tadi. Boleh saja dia bagi 3 gitu ya, bagi ke 3 masjid. Namun kalau mau timbang-timbang kasih ke satu tempat itu malah lebih bagus. Bahkan mungkin dia tidak tentukan masjid, tapi dia langsung cari orang gitu. Ya, dia punya tetangga, dia lihat ini sekarang susah, lagi di PHK, sudah nggak ada penghasilan lagi, orang-orang tahu dia itu kelaparan saat ini. Kasih dia aja langsung. Begitu. Paham Bu Vera ya? Ya. Cukup, Ustaz. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada lagi, Mas Rudi, silakan. Jika harta haram, uang di sini maksudnya, dikeluarkan bersamaan dengan zakat mal, bolehkah Ustadz? Uang dikeluarkan dengan harta haram. Maksudnya jika harta haram, berarti nanti, tapi tetap dipisah ya. Mau keluarkan saat ini barengan nggak masalah. Tapi yang dituju juga harus diingat, ini bukan sedekah, tapi ini masuk mencuci harta. Dikeluarkan bareng nggak masalah. Yang penting yang harta haram tadi tidak untuk masjid, tidak untuk kepentingan pribadi. Jangan juga kasih ke keluarga. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa di mana? Hamba Allah di Bandung. Ya, silakan Pak. Ya, Ustaz, ada yang mau saya tanya. Yang pertama, ini di luar topik sih Ustaz Afwan. Jadi mau nanya tentang yang kemarin hal sogok menyogok ya Ustaz. Nah, kebetulan kan di perusahaan saya itu saya mendapatkan hadiah berupa THR dari supplier. Nah itu kira-kira gimana Ustadz ya? Apakah boleh diambil atau tidak ya? Itu dalam bentuknya sih ngomongnya hadiah gitu, hadiah dalam bentuk THR. Tapi itu gara-gara gitu, itu kan karena masalah kerjaan ya. Seandainya kalau tidak kerja di situ, di perusahaan itu, berarti kita nggak dapat dong. Gitu. Kalau tidak diberi ya betul ya. Iya kan, kalau saya di tempat lain, saya di perusahaan lain, saya nggak dapat itu dong. Dan kalau saya tidak kerja dengan pekerjaan itu, saya juga nggak dapat. Iya betul. Nah, dan pihak perusahaan tahu nggak? Punya yang perusahaan. Iya. Yang dari perusahaannya tahu. Tahu, legal kan nggak, boleh kan nggak pegawainya ini diberi? Yang udah-udah sih dari tahun kemarin membolehkan Ustaz. Ini bukan PNS ya? Bukan ini perusahaan. Berarti boleh-boleh saja. Termasuk perusahaan BUMN sih, tapi ada beberapa yang jadi KWT gitu Ustaz. Nggak masalah. No problem. Oh, itu nggak masalah Ustaz? Iya, karena dilegalkan kayak gitu. Nggak jadi duit hianat lagi Pak. Iya. Kan hianatnya yang jadi masalah. Hianatnya di mana lagi kalau gitu? Kan ini nggak hianat. Karena sudah dilegalkan Iya gitu. Sih, walaupun itu dari supplier ya Ustadz ya, bukan dari perusahaannya, tapi dari supplier tuh gitu Ustadz. Ya, yang penting coba minta izin sama perusahaan saja. Ini boleh nggak saya terima seperti ini? Oh iya. Iya. Oh iya, iya. Gitu ya. Maaf ada lagi Ustadz. Ya, monggo. Untuk pembayaran ini Ustadz, untuk pembayaran fidyah. Fidyah. Itu bisa dipecah-pecah nggak Ustadz ya? Untuk pembayaran fidyah. Semisal contohnya saya punya kakak adik, yang satu di Bandung, satu di Malang, satu di mana gitu. Nah, nanti misalkan mau bayar fidyah orang tua gitu Ustaz. Iya. Tapi dipecah-pecah, yang di Bandung 300, di Malang 300, atau enggak di mana 300 dipecah gitu, bisa nggak Ustaz ya? Dari sisi nanti diberinya dipecah-pecah tempatnya gitu. Betul. Boleh-boleh saja. Oh itu boleh. Iya. Oh iya, siap. Ya cukup sekian Ustaz. Iya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami rasa cukup, ini sudah 6:04 ya, sudah melebihi waktu ya jam 6. Insya Allah besok ya bisa bertanya lagi, walaupun tema kita besok tentang pajak ya, tentang fikih muamalah tentang pajak.
nanti bisa bertanya secara umum juga. Nantikan juga kajian ada siang ini jam 2, ada juga jam 8 malam bisa dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab. Demikian kami cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar dan para pemirsa, telah kita simak bersama kajian pada kesempatan pagi kali ini membahas tentang konsultasi zakat dengan judul bayar zakat mal dengan sembako. Semoga dengan ilmu yang kita raih di pagi hari yang penuh berkah ini dapat lebih menambah ilmu kita sehingga kita lebih paham terkait dengan masalah zakat. Dan sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi kali ini, kami informasikan kepada para pendengar bahwasanya pukul 11 sampai pukul 11.45 nanti akan ada kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dan 3 anaknya, Rumaiso, Ruwaifi, dan Ruqayyah Tuasikal pukul 11 sampai 11.45 dengan tema Murojaah Kisah Nabi Hud. Kemudian di pukul 14 sampai pukul 15 seperti biasa membahas kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dengan judul Kehidupan Sederhana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian di malam harinya melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis yang ke-12 dengan judul Apakah main game itu hal sia-sia? Apakah main game itu hal sia-sia? Ingat, pukul 20 sampai pukul 20.45. Dan silakan manfaatkan sesi tanya jawab di malam hari tersebut. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kajian Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.